Terima kasih Bapak Direktur. Selamat malam Mas Anies. Nama saya Sony Sudarso dari Deputi Agama Katolik. Mas Anies, kita ketemu di peresmian 6 rumah ibadah, satu-satunya universitas di Indonesia swasta Universitas Pancasila. Dan Mas Anies hadir di sana, dan saya ada di depan Gereja Katolik. Saya mengabari Bapak dan saya mengatakan, inilah presiden kita pada saat itu Bapak. Dan Bapak merangkul saya, kemudian Bapak memfoto kita berdua dan lihat di Twitter Bapak sendiri. Yang ingin saya sampaikan Bapak, Yesus hadir membawa nilai-nilai moral, nilai-nilai etika. Di sisi lain, Bapak sebagai seorang akademisi, rektor, juga kita menjunjung tinggi etika akademik. Namun hari ini kita menyaksikan ada gap antara etika dengan pragmatisme di dalam lapangan. Masyarakat kita, konstituen kita, kalau kita hadirkan, dia nggak tahu etika atau tidak membahas etika, bukan tidak tahu etika, tapi tidak nulis untuk berbicara etika itu sedikit. Sehingga wah ini kalau tidak ada uang transport, tidak ada uang saku, dia nggak datang juga Pak. Sehingga etik itu tidak berlaku di bawah. Nah di sisi lain, saya tahu Bapak menunjukkan nilai etika moral itu. Bagaimana Pak menyiasati paradoks antara etik dengan pragmatisme? Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu lembaga yang konon katanya akan diramping-rampingkan Pak, tapi kelembagaan itu hanya dilebar-lebarkan. Bagaimana Bapak nanti kalau jadi presiden, apakah mau merampingkan kelembagaan atau justru membesarkan atau mengumumkan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anies Presiden. Yang tadi, ke depan. Shalom, selamat malam Pak Anies, calon presiden Indonesia 2024. Saya mau bertanya nih Pak, karena sejak 1945 Indonesia merdeka, baru pertama kali itu Jakarta mengalami Christmas Carol yang lagu Natal 3 hari lagi. Coba 2019 ada di Jakarta. Pertanyaan saya, Christmas Carol itu yang acara-acara rohani, lagu-lagu Natal di Jalan Sudirman Tamrin. Karena saya beberapa kali di Singapura, suka di Orchard ada. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika Bapak jadi presiden itu masih berlaku nggak? Bahkan bisa ke seluruh Indonesia nggak Pak? Karena jujur, kami bangga loh Pak, terjadi itu. Jangan-jangan ada dan nggak ada. Hanya Bapak yang bisa Bapak yang adain pada waktu 2019. Saya 2020 udah COVID ya, jadi nggak bisa ya, karena nggak bisa kumpul-kumpul. Nah itu pertanyaan saya aja. Apakah bisa? Ada lagi? Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam Pak Anies. Nama saya Michael. Kalau dengar Pak Anies bicara itu sangat menyejukkan hati. Jadi kayak terhipnotis. Karena selalu kata-katanya membawa damai. Poin yang perlu saya pertanyakan Pak, kalau orang bilang tadi kalau Pak Anies jadi presiden, kalau saya mau bertanya pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, ketika Pak Anies sudah ada di Istana Negara selaku presiden, berarti sudah pasti ya. Kira-kira dengan teks lain Bapak bahwa membawa perubahan, skala prioritas apa perubahannya akan Bapak lakukan saat Bapak pertama ada di Istana Negara? Terima kasih. Yang terakhir Pak Pendeta Bofilore. Selamat malam Pak Anies. Saya sebetulnya tidak mau bertanya, cuma barangkali pada kesempatan ini kami sudah seharusnya menyampaikan terima kasih pada Pak Anies. Terima kasih ya
yang tulus dari kami. Saya di DKI Jakarta ini memimpin 96 sinode gereja. Ya, kemudian kami kenal persis kepemimpinan Pak Anies. Kami dekat dari 7 dan 8 aras yang ada di DKI Jakarta itu dekat dengan beliau. Dekat dengan beliau. Dan pada waktu barangkali bulan-bulan terakhir beliau ada di DKI, kami undang beliau untuk datang di Rapimnas dari PGRI DKI Jakarta. Beliau karena kesibukan yang begitu padat sehingga beliau tidak dapat memenuhi undangan kami. Sebetulnya pada kesempatan itu dari ketua-ketua sinode dan pendeta-pendeta mau menyampaikan terima kasih langsung kepada Bapak Anies Baswedan. Itulah sebabnya kami datang di sini ada kurang lebih 40 dari kepengurusan DKI Jakarta hadir, Pak. Pada kesempatan ini sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Saya sudah 2 kali jadi koordinator BOTI, koordinator penyaluran dana hibah BOTI 2021 dan yang sekarang sedang berjalan 2023. Dari apa yang Bapak sudah berikan kepada gereja-gereja, ini sangat-sangat membantu. Sangat membantu. Pada masa COVID, ada pendeta-pendeta yang datang kepada kami sambil menangis, kemudian mengatakan terima kasih Bapak. Oleh karena kami mendapat uluran tangan dari pemerintah DKI Jakarta bawah pimpinan dari Pak Anies. 1.309 gereja mendapat bantuan sampai hari ini dan sedang berproses. Sekali lagi dari hati yang paling dalam ini mau menyampaikan sekali lagi terima kasih buat Pak Anies. Terasa presiden. Kami akan terus mendukung Pak Anies karena kami percaya bahwa itu punya kekuatan yang sangat luar biasa kuat. Kami berkontribusi untuk mendukung dan mendoakan Pak Anies agar Tuhan berkenankan menjadi presiden. Dan kemudian nanti barangkali seperti apa yang sudah dikemukakan beliau tadi, akan ada hitung-hitungan kalau beliau jadi presiden, ini akan BOTI akan dirasakan oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia. Terima kasih. Dan kemudian gereja-gereja yang diberikan izin oleh beliau IMB itu kami sebagai saksi. Jadi kalau Anda mendengar ada teriakan-teriakan hoax yang mengatakan bahwa beliau tidak melakukan itu bohong. Dan kami menyaksikan sendiri bahwa beliau berkontribusi untuk gereja-gereja yang ada di DKI. Pada saat itu ada 50 gereja di masa kepemimpinan beliau mendapat izin yang selama ini dalam kepemimpinan beliau itu dirasakan oleh gereja. Doa kami semoga Tuhan memberikan kekuatan kesehatan Pak Anies dan berkati Tuhan. Tuhan. Sudah kita gubernur pun masih membantu kita sekalian. Kemudian bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sekarang lagi ada tambahan buat pendeta, buat pendeta koster dan sekolah minggu mendapat BPJS ketenaga kerja. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Jadi biarlah ini kesempatan bagi orang-orang lain bahwa tidak benar yang lain, bahwa yang benar adalah
Persilakan Pak Nisa akan menanggapi. Saya jawab dari Prof. Ishak dulu ya. Prof. Ishak menanyakan soal PIP, bagaimana PIP itu dan juga Pak. Jadi program Indonesia Pintar yaitu bantuan untuk siswa-siswa prasejahtera yang ada di seluruh Indonesia, itu akan memang itu program sudah berjalan panjang, akan diteruskan. Nah, Prof. Ishak ini mengangkat satu urusan yang dirasakan oleh banyak sekolah swasta, yaitu guru-guru yang diangkat. Setelah dia diangkat menjadi guru atau pegawai P3K ya, pegawai dengan perjanjian kerja, lalu harus bekerja di sekolah negeri. Saya termasuk yang heran, Pak. Kenapa? Bukankah sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama mendidik anak Indonesia? Bukankah orang tua yang anaknya di swasta dan di negeri sama-sama bayar pajak untuk Indonesia? Kenapa harus menjadi pegawai di sekolah negeri? Jadi dikotomi ini harus selesai. Dan pemerintah itu tidak boleh melihat swasta itu sebagai kompetitor, apalagi sebagai lawan. Nggak boleh. Kalau tidak ada sekolah swasta, apa yang mau kita jelaskan pada rakyat Indonesia ketika anak-anak itu tidak dapat bangku sekolah di sekolah-sekolah negeri? Sekolah swasta hadir membantu, apalagi sekolah swasta yang sudah berdiri sebelum Republik ini berdiri. Banyak sekali yang sudah berdiri sebelum Republik ini berdiri. Itulah sebabnya kenapa kami berencana memberikan pembebasan PBB pada sekolah-sekolah, supaya sekolah-sekolah termasuk sekolah-sekolah yang berada di pusat kota yang dulunya PBB-nya murah, karena sekarang pusat kota jadi mahal aja kira-kira, dan itu membuat mereka harus membebankan kepada siswa. Jadi Pak, kebijakan ini kami rencana akan ubah sehingga semua guru bisa tetap mengajar di tempat mereka dulunya dikembangkan. Itu sekolah-sekolah. Pancasila final harga mati, nggak usah dibawa. Oke. Saya rasa ini dialog apa ya, akademik itu ya biarkan para akademisi, tapi jangan masuk di wilayah publik. Dan saya rasa final sudah 5 sila titik, tidak perlu diskusi lebih jauh. Kemudian saya akan jawab dulu Ibu Linda ya tadi ya. Ibu Linda, Linda Gusto. Ya, memang begini. Saya melihat wilayah publik itu wilayah yang boleh digunakan secara setara oleh warga negara. Jadi ketika menyongsong hari besar sebuah agama, maka pemeluk agama itu bisa menggunakan ruang publik untuk menyongsong hari besar, bukan hanya di wilayah private. Dan ini berlaku untuk semua. Jadi bila Ibu tadi menceritakan Christmas Carol di 2019 kita mulai. Di 2018 umat Islam merasakan yang sama, Bu. Karena sebelumnya nggak bisa takbiran keliling. Dan bagi pemeluk agama Islam, mau lebaran nggak bisa takbiran keliling itu kayak nggak lebaran. Betul nggak tuh? Mau lebaran. Jadi saya sampaikan ini untuk semua. Ketika menjelang hari besar Nyepi Hindu itu ada ogoh-ogoh. Dan ogoh-ogoh diberikan tempat juga di Jakarta, sehingga umat itu merasa ini rumah kami juga. Jadi kesetaraan itu untuk semua agama, sehingga semua merasa wilayah publik ini wilayah kami, bukan hanya wilayah 1-2 kelompok agama saja. Dan prinsip itu yang harus diterapkan, dan wilayah publik tidak hanya Jakarta, wilayah publik ada di seluruh Indonesia. Jadi itu yang harus bisa kita lakukan sama-sama. Nah, jadi prinsip ini sekalian
yang perlu kita pegang. Kemudian Pak Michael tentang apa prioritas utama? Ya, Michael. Begini, nomor satu Pak, untuk dalam pemerintahan perintah tegas. Satu, hentikan konflik of interest. Semua negara yang memiliki konflik of interest selesai. Yang kedua, kembalikan prinsip meritokrasi di dalam promosi jabatan sipil, militer, polisi, dan sebagainya. Kembali, apa yang meritokrasi itu? Yang berprestasi yang dapat posisi. Itulah meritokrasi. Karena tanpa ada meritokrasi yang rugi negeri ini. Jadi dari itu bukan hanya sipil, tapi juga TNI, juga polisi, meritokrasi. Lalu semua cabang olahraga, semua cabang prestasi gunakan prinsip meritokrasi. Karena meritokrasi itu, jadi kami membayangkan meritokrasi menjadi gerakan nasional. Bapak Ibu sekalian, pernah dengar kita juara panjat tebing satu orang? Pernah dengar juara dunia nih? Menang Olimpiade Sains satu orang? Olimpiade Sains. Ini semua jenis sport itu tidak bisa pakai orang dalam, Bapak Ibu. Tidak bisa. Bapak mau kirim anaknya ikut Olimpiade, harus betul-betul anak itu menang Olimpiade, betul-betul jago matematika, betul-betul jago fisika. Tidak bisa dititip-titipkan itu. Tapi kalau kita kompromi meritokrasi, maka negeri ini rusak. Itu yang terkait internal. Yang terkait eksternal, maka tim reformasi tata niaga kebutuhan pangan di Indonesia. Karena harga kebutuhan pangan itu luar biasa mahal. Itu salah satu hal awal Pak Michael yang ingin kita lakukan. Pak Sony, terima kasih Pak Sony Soeharto. Saya jadi ingat, iya, itu peristiwa 2019 2018 ya. 2020 ya, sebelum COVID tapi itu Pak. Sedang COVID ya waktu itu. Jadi begini, Pak Sony mengangkat tema yang menarik sekali. Ada etik, ada praktek, dan kita akan ketemu dilema-dilema di situ. Gini Bapak sekalian, dalam kenyataannya, ketika kita berada dalam posisi memimpin, tadi saya sampaikan harus punya ideologi. Ideologi itu nilai. Nilai itu harus dipegang dan kita harus bersenyawa. Saya menggambarkannya sebagai sumbu vertikal. Ethics itu bicara tentang, atau nilai itu bicara tentang benar, salah. Ini harus pegang. Kemudian kita bicara tentang manfaat, horizontalnya baik, buruk. Kita ingin keputusan kita secara nilai benar, secara manfaat baik. Itu satu kuadran. Itu kuadran yang kita ingin ideal. Tapi kita akan ketemu situasi di mana kita harus mengambil keputusan benar, tapi dampaknya tidak baik, tapi benar. Ini kuadran satu lagi nih Pak. Terus ada kuadran satu lagi seberangnya, tidak benar, tapi baik. Ini kenyataan tuh. Yang kita tidak boleh masuki yang kuadran bawahnya. Sudah tidak benar, tidak baik pula. Okay? Yang kuadran paling atas kanan tidak ada perdebatan, benar dan baik. Semua orang pasti setuju. Tapi yang benar tapi tidak baik, atau tidak benar tapi baik, itu judgment. Nah, ketika seseorang memiliki nilai dan memegang teguh nilai, ketika dia mengambil keputusan yang situasinya mengharuskan ada kompromi, dia bisa kembali lagi ke nilai.
Tapi kalau seseorang tidak punya nilai, maka ketika dia melakukan kompromi, dia akan kompromi lebih jauh, dan dia akan off dari orbit yang seharusnya. Ya, kemudian dia akan melencengnya jauh. Tapi kalau punya nilai, harus kompromi, kembali lagi. Itulah kenapa pegangan itu penting. Nah, di dalam mengambil keputusan, kita selalu mempertimbangkan manfaat dan kerugian, tapi juga benar dan salah. Nah, itu yang benar. Lalu pengalaman kami, Pak, bagaimana cara ambil keputusan? Saya pegang 4 dimensi, Pak. 1 keadilan, 2 kepentingan publik, 3 data, ilmu, common sense, 4 aturan. Urutannya gitu, Pak Soli. Nah, banyak dari pejabat di pemerintah itu urutannya dibalik, Pak. Nomor 1 aturan dulu. Nah, banyak aturan kita yang tidak berkeadilan, Pak. Banyak aturan kita yang nggak masuk akal. Oke? Dan terus gimana kita meletakkan akal sehat? Saya pernah alami, Pak, mau menaikkan UMP, upah minimal buruh di Jakarta. Aturannya kenaikan upah buruh itu hanya 0,8%. Aturan yang baru. Rata-rata di Jakarta itu 8%. Bayangkan, saya katakan saya tidak mau pakai pendekatan ini. Saya pakai prinsip keadilan, kepentingan publik, data, baru peraturan. Nah, disitulah kemudian saya merasa, Pak, semakin kompleks organisasi, semakin tinggi posisi, maka semakin penting memegang etik. Karena dia akan menjadi semacam rujukan untuk semua pengambil keputusan di bawah.